Berdebat. Bi, aku nggak apa-apa, aku nggak mau ke rumah sakit, ucap Ipana memberontak ketika berada di dalam mobil. Itu pipi kamu bengkak sayang, nanti kalau nggak diobati bisa memar, ucap Karenja tidak ingin dibantah. Padahal kalau dikasih batu es bengkaknya bisa menyusut, apa kamu ingin melihat asistenmu itu? Ketus Ipana tanpa menatap ke arah Karenja. Kenapa kamu berpikiran seperti itu sayang? Bahkan aku nggak tahu dia ada di mana sekarang, ucap Karenja mengernyit. Baguslah aku nggak suka Bi. Besok cari sekretaris cowok, aku nggak mau kejadian ini terulang lagi, ucap Ipana ketus. Baiklah Tuan Putri, apapun akan aku lakukan hanya untukmu, ucap Karenja menggenggam tangan Ipana dengan lembut. Aku sedikit takut melihat kamu marah sayang, tapi aku juga gemas kamu marah karena cemburu, batin Karenja tersenyum gemas. Hingga mobil berhenti di lobi rumah sakit Dirgantara, Karenja langsung menggendong putri cantik itu menuju UGD agar bisa diobati. Kedatangan mendadak mereka membuat staf rumah sakit menjadi panik ketika melihat Ipana tengah digendong oleh Karenja. Bi, turunkan aku atau kamu akan mendapatkan masalah, ucap Ipana memberontak. Nggak mau, ucap Karenja tegas. Dokter, tolong calon istri saya, sambungnya sambil memasuki salah satu bilik kosong di sana. Ipana hanya mendelik ketika auntinya masuk ke dalam bilik itu. Anissa langsung bergegas ketika mendengar Ipana datang sambil digendong. Kenapa dek? Tanya Anissa mengernyit. Nah, kebetulan aunti di sini, ucap Karenja. Nana ditampar tadi sama asistenku jadi pipinya bengkak aunti. Makanya aku bawa ke sini, ucap Karenja menjelaskan. Hanya itu? Benar hanya itu? Tanya Anissa tidak percaya. Iya aunti, ayo bati pipi istriku nanti semakin bengkak atau membiru bisa bahaya, ucap Karenja memelas. Kalian ini bikin satu rumah sakit geger tahu nggak? Ucap Anissa kesal. Tahu nih, aku udah bilang nggak apa-apa malah dibawa ke sini, ucap Ipada mengedikkan bahunya. Sini aunti lihat dulu, ucap Anissa melihat pipi putri kesayangan Tuan Raja ini. Ini nggak apa-apa, ini aunti kasih salep saja ke depan jangan seperti ini lagi, ucap Anissa menggeleng. Iya aunti, ucap mereka menunduk. Sudah selesai sekarang aunti ingin bertanya sesuatu sama kalian, ucap Anissa serius. Apa mereka membawa gadis itu ke sini? Tanya Ipana tidak suka. Iya, dia mengalami pendarahan di otak sekarang. Dia di ruang ICU karena dari tadi masih belum sadar juga, ucap Anissa serius. Benarkah? Cak, kenapa tidak mati saja? Aku bosan berdebat terus dengannya, ucap Ipana kesal. Hus, Anissa menoyor kepala Ipana, ia tidak habis pikir dengan jalan pikir keponakannya ini. Sayang, ini nyawa anak orang loh, ucap Karenja melongo. Siapa suruh berani melawanku? Kamu juga hati-hati ke depannya jika tidak ingin mengalami nasib yang sama. Cari asisten cowok atau kejadian ini akan bisa lebih parah, ucap Ipana tegas. Cak, urusan rumah tangga itu di rumah bukan di sini, ucap Anissa kesal melihat mereka. Ih, terima kasih aunti, ucap Ipana cemberut. Udah, sana pulang, ucap Anissa mengusir Ipana. Terima kasih aunti, ucap Karenja tersenyum manis. Iya, sama-sama. Kamu manis banget kalau senyum ja, ucap Anissa tertawa. Walaupun itu aunti, aku nggak terima jika ada yang memuji suamiku, ucap Ipana ketus. Cak, dasar bocah, udah sana pulang, bisa darah tinggi aunti dekat-dekat dengan kalian, ucap Anissa melanjutkan langkahnya. Tuh, kamu lihat Bi, kalau nggak parah dan masih bisa diobati di rumah, nggak perlu kesini baby, ucap Ipana menatap Karenja. Iya sayang, aku hanya khawatir sama kamu, ucap Karenja cemberut. Ya sudah, yuk kita pulang lagi, ucap Ipana merentangkan tangannya. Karenja segera menggendong Ipana dan berjalan keluar rumah sakit tanpa menghiraukan tatapan orang di sekelilingnya. Setibanya di mobil, ia segera meletakkan Ipana di jok depan, setelah itu ia juga ikut masuk ke dalam mobil. Cuit, aduduh, pergi Karenja. Ipana mencubit pinggang Karenja dengan sedikit keras ketika ia selesai memasang silbet dan membuat pria tampan itu meringis. Sakit sayang, aku salah apa lagi? Aduh sayang, ucap Karenja melepaskan tangan Ipana dari pinggangnya. Apa yang pernah aku bilang sama kamu? Tanya Ipana garang. Banyak yang, ucap Karenja cemberut sambil mengusap bekas cubitan Ipana. Cak, aku bilang jangan tersenyum kepada orang lain, cukup tersenyum di depanku, ucap Ipana dengan nada cemburu yang begitu ketara. Astaga sayang, itu aunti kamu adik ayah, gak mungkin aku mau sama tante-tante, ucap Karenja frustasi. Terserah, kamu memang gak mau ngerti aku, ucap Ipana ketus. Glek,
Bagaikan disambar petir, Karenja tidak percaya jika Ipana mengeluarkan kata-kata seperti itu. Ia menatap gadis cantik yang ada di sampingnya dengan lekat. "Apa kamu Ipana? Nanaku yang cantik, manis, baik hati dan tidak sombong?" tanya Karenja memegang bahu Ipana dan mengguncangnya. "Apa sih Bi? Aku mau pulang aja," ucap Ipana mendelik. "Dari mana kamu belajar kata-kata itu sayang?" tanya Karenja masih tidak percaya. "Dari FYP kenapa?" tanya Ipana. "Coba bagian mana yang aku tidak mengerti kamu?" tanya Karenja serius. 1. Kamu gak mau cari asisten baru. 2. Kamu tersenyum sama perempuan lain. 3. Aku belum makan, ucap Ipana mendelik. Astaga, istriku memang benar-benar menggemaskan, batin Karenja menjerit. "Baiklah, aku akan mencari asisten baru. Aku gak akan senyum-senyum lagi sama orang dan kita akan pergi ke resto untuk makan. Habis itu kita pergi memeriksa persiapan nikahan," ucap Karenja tersenyum. Ia mengelus pipi Ipana dengan lembut. Suasana di gadis cantik itu tengah buruk saat ini, namun ia hanya bisa mengikuti kemauannya agar urusan tidak semakin panjang. Mereka segera menuju resto untuk makan terlebih dahulu. Karenja sudah memasak makanan untuk calon istrinya sedari tadi sehingga hanya perlu dipanaskan saja. "Baby, nanti habis nikah kita tinggal di mana?" tanya Ipana sambil menerima suapan dari Karenja. "Di mana kamu mau, kalau aku nyaman gak masalah sayang," ucap Karenja tersenyum. "Kalau tinggal di rumah bunda bagaimana?" tanya Ipana. "Boleh sayang," ucap Karenja tersenyum. Kamu mau bulan madu kemana?" sambungnya tersenyum gedit. "Bulan madu?" tanya Ipana mengernyit. Blus, ia melotot ketika menyadari maksud Karenja. Wajahnya merona dan terasa begitu panas dengan pertanyaan Karenja. "Sayang, apa kamu sakit? Wajahmu sangat merah," tanya Karenja menatap Ipana sambil menahan tawanya. "Ih, kamu ngomong apa sih?" ucap Ipana begitu malu. "Nanti kita cuti sebulan ya sayang, aku mau mengajakmu berkeliling," ucap Karenja tertawa. "Keliling kemana Bi?" tanya Ipana. "Keliling Indonesia, kamu mau kan?" ucap Karenja tersenyum. "Mau dong," ucap Ipana antusias. Syukurlah, aku pikir kamu gak mau," ucap Karenja tersenyum bahagia. "Asal bersamamu aku mau Bi," ucap Ipana menyandarkan kepalanya di bahu Karenja. Sayang, aku belum pernah merasa sebahagia ini," ucap Karenja. Bahagianya terasa berbeda ya Bi," ucap Ipana tersenyum. "Iya sayang. Aku mau punya anak banyak nanti, apa boleh?" tanya Karenja begitu antusias. "Ih, kamu ini belum lagi menikah udah mikirin anak," ucap Ipana mendelik dan wajah yang kembali merona. "Sayang, semuanya harus direncanakan dengan baik. Mulai dari pesta, bulan madu, jumlah anak, sampai tunjangan masa tua. Jadi kita juga harus mempersiapkannya sayangku," ucap Karenja seolah bisa meyakinkan Ipana. Gadis itu menatap Karenja dengan lekat. "Baby jangan bohong, aku gak bisa kamu kibuli," ucapnya terkekeh. Karenja tergelak sambil menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Mereka melanjutkan acara makan pagi menjelang siang itu sambil bercanda satu sama lain. 1 minggu lagi mereka akan melepas masa lajang dengan sebuah pernikahan yang begitu mewah dan sangat berkesan nantinya.